Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, my gratitude goes to Allah Subhanahu wa Ta'ala as our God, to Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as our prophet, to all my respected teachers from Akmala Sabila Senior High School and Al-Bahjah Senior High School, especially for Kiai Dr. Muhammad Habib Khairusani MP as the principal of Akmala Sabila Senior High School, and Ahmad Dana Permana SP as the principal of Al-Bahjah Senior High School. Ladies and gentlemen, it's such an honor for me being an MC today to PKKS agenda this morning. And allow me to introduce myself. I'm Dian Musyarofa, the teacher of Akmala Sabila Senior High School. Before we start our agenda this morning, let's say Basmalah together. And before we go to the core agenda, let me explain you about our agenda today. The first agenda is reading Holy Quran. Second, sing the national anthem of Indonesia. Third, speech by the principal of Akmala Sabila Senior High School and the supervisors. Fourth, presentation. Fifth, file inspection. Sixth, closing. And the last agenda is for the hospitality. Directly go to our first agenda, reading the Holy Quran from Sister Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Next, we will sing the national anthem of Indonesia, which will be led by Sister Salma. Let's all stand to the participants. Di sanalah aku berdiri, jadi bangun.
golden time is yours. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, billadzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ala kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dan sama-sama kita muliakan, takzimi ya untuk kita semua, mas kita ya. Nama yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ugina MPD. Kedua juga yang sama-sama kita hormati muliakan takzimi Bapak Dr. Kiai Haji Kailani MAG. Alhamdulillah mereka beliau berdua telah hadir di tengah-tengah kita ya dalam rangkaian kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah yang sekaligus membimbing, membina, serta memberikan sebuah pencerahan buat lembaga kita semua ya. Yang saya hormati ya Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Qur'ani Al-Bahjah Cirebon 2 ya Bapak Nana SPD serta jajarannya, dan tentunya yang saya hormati para dewan guru ya lingkungan SMA IT Akmala Sabila Cirebon. Pada kesempatan kali ini ada wasalan di Ma'had Akmala Sabila, SMA IT Akmala Sabila. Selamat datang kami ucapkan pada seluruh pengawas maupun penilai, supervisor penilaian kinerja kepala sekolah telah hadir, dan juga para kepala sekolah serta wakasek dan jajarannya. Baik pada hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ugin dan Bapak Kiai Haji Kailani ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami mohon maaf jika ada penerimaan yang tidak maksimal ya. Inilah keterbatasan kami. Mudah-mudahan kami bisa menyambut, menerima ya, dan juga tentunya memberikan sebuah kelancaran ya, insya Allah dalam sarana prasarana di SMIT Akmala Sabila dalam kinerja penilaian kinerja kepala sekolah. Pesan dari pimpinan kami Ketua Yayasan Akmala Sabila pada supervisor atau penilai asesor kita ya Pak Dr. Kiai Haji dan Kiai Haji sekali lagi ya. Salam dari Umi karena beliau tidak bisa hadir karena ada agenda kegiatan ya di kampus, maka mudah-mudahan ya beliau dipesan titip SMA Akmala Sabila dibimbing, diberikan pencerahan serta diberikan pembinaan dan pembekalan agar kami bisa menjadi sekolah SMA IT ya, tentunya SMA yang berada di Provinsi Jawa Barat, sekolah yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya dan menjadi sekolah-sekolah yang bermutu dan tentunya unggul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma biqillah wa bidhari kuliah makin mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And next is speech from our supervisor, Dr. Ubi Lumina MP. The golden stage is yours. Boleh sini pinjam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala
bagi kita sekalian. Dibuat kecil volumenya ya. Oke. Sebuah harapan besar bahwa dengan silaturahim tahunan ini juga terdorong semangat bersama untuk sebuah mutu pendidikan ya, yang dikemas lewat kegiatan PKKS ya, penilaian kinerja kepala sekolah. Sebagaimana juga kita maklumi bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga juga jadi sebuah nama dalam kegiatan penilaian ini, tetapi adanya kepala sekolah karena ada pasukannya gitu kan ya, ada bapak ibu guru, ada juga siswanya ya, yang juga pada program ini terhimpun pengawalan bersama ya, lewat kebijakan penilaian 360 derajat ya. Jadi program penilaian dalam finishingnya nanti di aplikasi itu adalah akumulasi ya, perpaduan dari mulai bapak ibu guru ya, kemudian juga para siswa dan juga komite atau perwakilan orang tua termasuk yayasan. Di samping secara terdepan kami berdua juga dari dinas ya. Dengan program ini baik SMA IT Akmala maupun SMA Islam Qurani ya, ketika tuntas PKKS berarti di tahun 2024 ini diakui sebagai umatnya KCD 10 gitu kan ya, secara formal yang kami perpanjangan tangan dari dinas juga telah bersilaturahmi ya. Kemudian kebijakan terus tumbuh berkembang ya, bahwa pada tahapan berikutnya seperti saat ini yang namanya penilaian tidak kaku pada finishing dinilai di angka ya, tetapi lebih pada substansi ya yang diharapkan dari mutu pendidikan. Sering saya gambarkan bahwa apa yang terjadi di masyarakat ya, termasuk juga secara spesial dalam prosesi ketika ada jenazah yang mau diantarkan ke kuburan ya, kan suka ada yang pidato ya, suka ada yang sambutan atau namanya perpasan atau halal bihalal atau apa ya gitu. Nah itu suka ada kalimat dari yang berpidato itu meminta kesepakatan ya, Bapak Ibu apakah jenazah ini baik? Semua jawab baik, nggak boleh jawab jelek gitu ya, walaupun rada-rada nggak baiknya orang mati itu ya gitu ya. Apakah ini soleh? Soleh. Apakah banyak manfaatnya? Banyak gitu ya. Nah itu kultur positif tinggi masyarakat ya, dan juga termuat doa bagaimana terjadi kesuksesan ya bagi jenazah yang sudah tidak berdaya ya, yang kemudian juga akan melakukan pertanggungjawaban yang nyata dalam kehidupan di yaumil akhir begitu. Nah ini itibar bagi kita sekalian ya, bahwa bagian hidup tentu tidak hanya sebagai ucapan indah ya dalam kesimpulan baik ya, tetapi baik yang kemudian dirasakan juga oleh kita yang masih hidup, baik yang juga bergetar dalam fitrah ya, batin kita, termasuk juga masuk akal kita sekalian bahwa kita tuh betul-betul ada prestasi yang nyata ya. Nah karena itulah baik Pak Kepala Sekolah berdua maupun Bapak Ibu semua yang mewakili ya, termasuk pengawas keseluruhan juga semua sepakat ya, baiknya baik asli ya begitu ya, baiknya baik asli, prestasinya prestasi asli ya begitu kan, dimana diakui tidak ada yang sempurna ya, kenyataan ini juga tidak ada yang sempurna sehingga merupakan perbaikan yang berkelanjutan. Nah itulah inti dari PKKS ya, tidak mengenal sekolah negeri, tidak mengenal sekolah ya swasta, tidak juga mengenal sekolah yang tidak menerima bos ya, tapi kesemuanya adalah anak bangsa gitu kan ya, kelembagaan yang juga aset bangsa, yang juga secara spesial dua sekolah yang terpadu di sini adalah juga sebagai aset dari KCD 10. Nah karena itu terima kasih sekali lagi kami aturkan untuk bersama-sama
kita membangun proses ya. Inti dari PKKS adalah, ingat kita dulu ya, di 2013 itu ada sebutan penilaian autentik ya. Autentik itu asli gitu ya, penilaian asli, sehingga nanti nilai yang ada di aplikasi seperti halnya juga nilai-nilai yang selalu kita amankan bagi para siswa. Ada kekurangan, ada perbaikan juga kan, remedial ada di sini. Di Albahnya ada remedial juga, perbaikan-perbaikan untuk siswa yang belum nyampe standar ada ya gitu ya. Nah, jadi semuanya begitu, termasuk kami juga berdua kepada dua kepala sekolah mentargetkan untuk di posisi nilai maksimal. Ya kalau dulu gini, kalau kepala sekolahnya baru nilainya walaupun bagus nggak boleh juga dari 7 gitu kan ya, 7 dulu. Nanti kalau mau pensiun baru dikasih nilai 9 gitu kan. Dulu begitu ya. Jadi ada utaratur kapling nilai seiring usia. Kalau sekarang untuk aplikasi itu yang berbasis digital itu nilai diupayakan selalu maksimal. Ya, seperti juga di ASN, di pegawai negeri ya, kan ada di situ apakah dalam hal integritas dengan seluruh komponen pendidikan suka dilakukan. Di situ ada pilihannya ya, kadang-kadang, sering, selalu, maka yang dipilih selalu kayak tadi, apakah jenazah ini baik gitu ya, penilaian seperti itu ya. Nah di negeri itu juga targetan itu juga dimaksimalkan, sehingga anak kalau sudah maksimal pasti lulus. Nah sekarang ini nggak ada ketegangan, kalau mau kelulusan itu segala macam bentuk perjuangan dulu ya, ada doa bersama yang secara insan, istiqosah insan gitu kan ya, kemudian juga udah didoakan, udah kemudian didorong semangati, masih ada yang mungkin kesurupan ya kalau di luar ya, daripada itu depresi aja ya, depresi. Jadi intinya histeris lah menghadapi selesai sekolah itu, ketakutan banget kalau kemudian nggak lulus. Sekarang anak-anak nggak ada yang takut tentang itu, nggak ada yang takut ya, karena pasti aku lulus gitu kan ya, seperti itu. Nah inilah sistem kurikulum yang dibuat bijak, tetapi di samping masuknya juga mudah, baik swasta maupun negeri ya, mudah ya. Banyak dulu sekolah swasta yang ketat, tapi karena sekolah swastanya banyak ya, jadi nggak ketat juga, karena jujur lah umumnya butuh siswa ya, betul ya, butuh siswa, sehingga masuk mudah, keluar juga mudah gitu kan. Nah dengan seperti itu gimana realnya kualitas kemudian bisa jelas bagi semua kita ya, maka realnya kualitas itu ada di proses. Nah di proses inilah yang mari kita bangun sharing bersama. Jadi tidak ada rahasia tentu untuk Al-Bahjah, tidak ada rahasia spesial untuk Akmala ya, tetapi keduanya senantiasa sebagai SMA yang berbasis Islam, yang juga ini pas aja ya, takdir Allah kami berdua itu sama-sama PAI ya gitu kan, adik kakak. Jadi ketua yayasan di sini adalah senior kami ya, Prof Hairul adalah guru kami gitu kan. Jadi kalau ke sekolah negeri saya dengan Ustaz Kailani itu terkenalnya apa? PKKS berbasis pengajian gitu kan ya, karena yang selalu didorong adalah hal-hal yang terkait dengan dalil apa. Tapi karena ini para kiai yang kami hadapi ya, kepala sekolahnya dengan nyai-nyai yang juga sudah mantap keislamannya, bahkan spesial bahasa Inggrisnya pun jadi pinter bagi saya gitu untuk urusan gitu ya. Jadi saya ini juga tertarik bagaimana kalau saya dengan proyek Thailand ini 2 bulan di sini bisa lancar seperti ibu gitu kan ya, gitu. Bisa mengkhususkan waktu lah. Nah, jadi waktunya terbatas banget. Saya rasa di Al-Bahjah juga ya, Arab, Inggris juga ada ya, gitu ya, ada. Jadi ini tuntutan globalisasi yang juga Bapak Ibu gurunya ujung-ujungnya ada ya, juga Arab Inggris itu senantiasa bahasa yang harus bisa berhasil sepanjang 3 tahun di SMA ya, termasuk tahfiz Qur'annya ya, tidak 30 juz pun minimal juz 30 gitu kan ya, gitu. Tapi saya rasa itu sudah jadi bagian yang ditargetkan. Demikian pengantar silaturahim yang juga menjadi kebersamaan kita. Mudah-mudahan maksimal zuhur ya sudah bisa beres semuanya. Kemudian dokumen terhimpun di dinas ya,
yang saya sebut tadi, diakui umat saja ya, karena dokumennya juga ada gitu kan ya. Kemudian tindak lanjutnya, yang terpentingnya tindak lanjutnya di sekolah, teman-teman Al-Baja dengan bapak ibu gurunya juga bangun silaturahim pasca kegiatan PKKS ini, bahwa sekolah swasta yang lebih spesial berbasis Islam itu tetap optimis, walaupun ini satu gubernur yang belum dilantik juga statement-statementnya gitu nih ya, karena aparat yang sedang menjabatnya kalau nggak dituruti, wah kalau dia jadi pemimpin saya kita takut nggak dipakai lagi gitu kan. Pokoknya jebur ijazah bagikan gitu kan, ya kan banyak ijazah yang numpuk sekolah-sekolah nggak ada apa ya gitu. Ada juga yang sama. Jadi ini umum, setiap sekolah itu rumah tangga kelancarannya kan biasanya mulus ya, banyak siswa-siswa yang berdasarkan itu bijak, bukan berarti saran sekolah itu bijak ya udah apa dulu silakan, tapi ijazah ditahan dulu nanti kalau sudah punya rezeki ini ya. Tapi kalau sekarang ada kesan membela rakyat, membela masyarakat yang kurang ajar itu seakan sekolah kan gitu ya, teman-teman anak pada nahan ijazah nih gitu kan ya. Akhirnya kemudian ada instruksi dari dinas secara resmi, spanduk di tiap SMA silakan ada ijazah tanpa ada sanksi uang, seakan-akan lebay punten ya, ini kalau kita aja lebay gitu kan. Satu itu, kemudian yang keduanya acara-acara yang menyebut uang, piknik ya walaupun sudah dibanding namanya, kemudian juga perpisahan ya, kemudian juga yearbook ada di sini, ada ya yearbook itu kan ada duitnya pasti ya, kemudian pokoknya yang lain-lain ya. Termasuk misalnya ada sekolah yang menghimpun seragam ya, batik atau seragam khusus supaya kualitasnya standar gitu, kalau sekolah nggak boleh, nah gitu ya gitu. Nah itu belum jadi keputusan formal, itu baru letupan-letupan di YouTube gitu kan, baru letupan liar, tetapi masuk ke sistem kemudian terjadi komando ya kita enjoy aja ya, enjoy aja. Di samping permasalahan lama tentang sekolah negeri yang membuka ruang rombongan belajarnya terlalu overload ya. Jadi di negeri itu dibuka sampai 12 rombongan kali jumlah siswanya berapa? Tak dengannya per rombongannya 36 kali 10 kali 12 berapa? Yang kali 10 aja 360 gitu ya. Kalau 360 aja kali 3 jam berapa? Rata-rata 1000 kan gitu kan ya, rata-rata 1000. Nah sehingga sepanjang ini animo masyarakat ke negeri misalnya gitu kan. Nah maka terjadi ininya keprihatinan di swasta untuk kemudian mendapatkan siswa dalam target-target yang diharapkan oleh sekolah swasta. Nah tapi jangan kecil hati, karena soal kualitas nggak otomatis ya. Ini saya kabarkan aja, di negeri pun ada beberapa kelemahan saking kelebihan. Di antara kelemahannya saya dengar gini, ada kepala sekolah yang bicara COVID, nggak usah muluk-muluk lah konsep pendidikan itu, nggak usah melambung jauh katanya. Pokoknya asal guru-gurunya bisa masuk kelas aja itu udah bagus. Oh berarti banyak guru juga kan? Mungkin artinya nggak tepat masuk kelas gitu kan ya. Ada juga yang ajar mungkin sementara merekrut siswanya gencar-gencaran gitu kan untuk itu ya. Maka ini juga teguran bagi kita semua. Jadi kita juga pasti cukup lelah dalam PPDB siswa ketika mereka sudah masuk, maka perkuatlah mereka sebagai anak, sebagai anak sendiri ya, itu kemudian juga bangun keakraban, terus juga bangun kualitas dengan pembelajaran yang learning apakah yang kemudian tumbuh berkembang, dan yang spesial juga menjadi metode cara strategi di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah saya rasa di proses itulah andalan harapan terwujudnya siswa yang berkualitas ya. Kita lebih plus daripada negeri, karena di negeri itu PAI-nya hanya 3 jam ya gitu. Itu yang pernah Pak Ustadz Kailani kritisi, karena ada SMK yang nggak tahu PAI-nya atau apanya lah. Jadi beliau juga sempat mengkritisi mengenai sudah sedikit jamnya nggak diprioritaskan. Nah kalau di santren ya keagamaannya banyak ya, nyambung juga dengan aktivitas pondoknya atau yayasannya ya. Itulah yang juga tetap jadi optimisan, termasuk tidak ada zonasi ya. Untuk sekolah swasta tidak ada zonasi. Saya yakin akan repot Al-Bahya 2. Kalau Al-Bahya 2 siswanya hanya dari Gunung Jati
Wah, makanya pada makam semua di situ. Dari mana gitu kan? Jadi nggak ada ketentuan setelah swasta kena zonasi ya, gitu. Kalau negeri kena seperti itu. Ya punten agak berkepanjangan saking senangnya bersaudara ya dengan saudara-saudara baru, terpadu kebersamaan juga, semoga terpadu inspirasi dan berbagai gagasan-gagasan yang hebat lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the precious speech from our supervisor, Dr. Ugin Lugina Ampili. And now we are going to the next agenda, presentation from the principal Akmal Sabila Senior High School to Kiai Dr. Muhammad Habib Harusani. The golden stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, kami muliakan pemirsa di sini Bapak Kiai Haji Dr. Ugin Lugina MPD dan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Tera di MAG. Dan kami hormati kepala sekolah SMA Islam Al-Quran Al-Bahjah Cirebon 2 ya, dan di sini ada Polkasek dan jajaran seluruh dewan guru serta pengurus OSIS ya yang hadir pada hari ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang kinerja saya selama periode 2024-2025, apa saja yang akan dilakukan oleh saya dan teman-teman semua di SMA IT Akmal Sabila. Yang pertama tentunya saya akan menjelaskan tentang profil sekolah. Akmal Sabila berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 Desa Kecomberan Talun. Jumlah siswa saat ini 45 siswa dengan jumlah guru 15 dan jumlah tenaga pendidikan 5 ya. Ya, bisa langsung inilah data pribadi saya kepala sekolah. Visi Akmal Sabila mendidik sepenuh hati bagi terwujudnya generasi Qurani berkarakter, berilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki jiwa entrepreneurship. Isinya ya, pelayanan pendidikan, kita bisa memberikan bimbingan keagamaan, memfasilitasi terbentuknya IQ, EQ dan SQ, dan tentunya membentuk peserta didik yang memiliki jiwa entrepreneurship agar mampu bersaing dalam era global. Inilah data guru-guru kami dan 15 tenaga pendidikan, di antara alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi dan juga melanjutkan pendidikan ke strata S2. Inilah salah satu kegiatan siswa di Akmal Sabila. Tentunya sama, mungkin tidak jauh beda dengan Al-Bahjah, kegiatan wajib tahajud, duha, buka puasa Senin Kamis, tahfiz Al-Quran, KBM, ada kajian keagamaan, ikrar, minat bakat, bimbel, lughah atau bahasa, ada kajian sore dan muhadharah. Ini semua kegiatan-kegiatan yang ada di SMA IT Akmal Sabila. Ada 4 yang ingin saya sampaikan tentang program unggul di SMA Akmal Sabila. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah menggunakan Smart SMA Akmal Sabila. Smart SMA Akmal Sabila adalah sebuah sistem aplikasi yang mana digunakan untuk seluruh manajemen sekolah, yang di dalamnya terdapat akun siswa, guru, dan lain-lain, sehingga pembelajaran para guru bisa langsung akses masuk untuk melaksanakan ujian, kelas, absen, dan pengumuman-pengumuman semua terdapat di sistem Smart Akmal Sabila. Di sini guru-guru bisa mengupload modul belajar, bahan ajar, pedoman pembelajaran, dan seluruh kegiatan informasi bisa langsung dimasukkan kepada sistem smart aplikasi SMA Akmal Sabila. Dan juga tentunya para siswa kami sediakan satu kelas itu minimal 1 laptop untuk diakses ya. Dan alhamdulillah beberapa siswa sudah membawa laptop sendiri ya.
Jadi sebagian kelas itu sudah menggunakan laptop untuk pembelajaran, sehingga materi-materi pembelajaran sudah tersedia oleh guru-guru masing-masing, karena guru-guru akan membuka materi pembelajarannya melalui aplikasi ini, dan kepala sekolah bisa memantau guru-guru ini aktif tidak hari ini menggunakan media belajar apa. Kita akan tahu dalam sistem pengawasan oleh kepala sekolah. Dan ini Smart SMA Akmal Sabila ini lebih arah komunikasi kita bersama orang tua, namanya Smart Parenting. Dan di sini ada namanya materi parenting buat orang tua, ada forum diskusi buat orang tua, dan tentunya di sini ada question and answer. Jadi tanya jawab atau konsultasi antara orang tua dan kita pihak sekolah melalui Smart SMA Akmal Sabila. Pada tahun lalu memang sudah digunakan Play Store. Untuk tahun ini sedang di-upgrade untuk fitur-fitur terbaru, untuk kembali di-upgrade dalam Play Store-nya ya, untuk komunikasi antara guru dan orang tua maupun guru orang tua bersama kepala sekolah. Ya, sebelum program mulainya, bahwasanya alhamdulillah juga untuk website kita aktif ya di www.smaitrakmalsabila.ech.id ya. Di situ juga pendaftaran PPDB dan lain-lain tercerminkan dalam web kita ya, dan insya Allah ya web itu juga tersinkronisasi ya dalam manajemen sistem sekolah juga. Program keduanya yaitu kegiatan programming ya, karena kita juga punya keunggulan tadi dalam bidang robotik dan programmer. Kita alhamdulillah juga SMA Akmal Sabila ya telah mendapatkan kesempatan pelatihan gratis selama 1 pekan bersama Google ya, dan alhamdulillah guru kami juga dikirim di provinsi Jawa Barat, di Bandung, tepatnya di Bandung ya, itu mendapatkan pelatihan khusus dari Google ya, dan kita juga dalam pengembangan Google dalam media pembelajaran ya, alhamdulillah ya. Dan tentunya dalam tindak lanjutnya dalam program Java, anak-anak kita beberapa sudah mengikuti beberapa pelatihan dan memiliki sertifikat Java untuk pemrograman ya, sehingga yang sederhananya anak-anak kita sudah bisa berhasil membuat game dan membuat robot Arduino ya, walaupun masih belum sehebat sekolah-sekolah lain, tapi setidaknya kita sudah memulai ya langkah awal di periode 2024-2005 ini, karena program ini baru di tahun ajaran ini ya. Di tahun lalu kita belum bisa mengembangkan, tapi tahun ini bertahap kita sudah memulai, dan alhamdulillah SDM sudah mampu untuk bisa memberikan pelatihan pada peserta didik. Tentunya di pondok pesantren punya keunggulan tahfiz ya. Semua pondok pasti punya keunggulan tahfiz. Apa bedanya dengan sekolah-sekolah dan pondok lain? SMA Akmal Sabila bekerjasama dengan YKTN Karantina Tahfiz Al-Quran di Cibulan. Kita menjadi mitra yang ke-102 dan juga menggunakan metode Yadain ya, metode Madinah ya, dan juga alhamdulillah beberapa peserta didik kami ya sudah dikarantina selama 1 bulan dan mendapat sertifikat hafalan 20 juz dan 23 juz ya di kelas 12 ya. Dan tentunya juga peserta didik kami mendapatkan pelatihan juga untuk bisa mengajar tahfiz YKTN, karena ada metodologi selama 2 pekan untuk dilatih bagaimana cara mengajar dengan metode Yadain dari YKTN ya. Jadi itu salah satu program tahfiznya yang dilakukan setiap kegiatan-kegiatan ba'da sholat, dan juga dilakukan dalam pembelajaran sekolah. Kita masukkan dalam kurikulum, karena saya juga belajar dari Pak Dr. Mungkin dan Pak Dr. Kailani, utamakan dulu urusan agama. Insya Allah dunia dan semuanya pembelajaran akan lebih mudah. Makanya Al-Quran sebagai penunjuk kita semua dalam pembelajaran di SMA IT Akmal Sabila. Program selanjutnya yaitu entrepreneurship. Kita memiliki pabrik roti yang di atas itu produksinya sebulan sekali. Memang hari ini sebulan sekali ya, karena hanya siswa yang bisa mengoperasikan ini ya. Jadi waktu dulu memang ada karyawannya. Kalau sekarang kita aktifkan siswa untuk membuat pancake atau membuat pizza atau roti sejenisnya ya.
Jadi inilah entrepreneurship kita yang dijual ke kantin-kantin. Memang masih di area SMA saja, tidak kita jual keluar karena masih masih produksinya hanya sedikit. Jadi hanya berapa sehari itu 3 kilo, sebulan itu paling kurang lebih 15 kiloan ya. Jadi tidak banyak ya. Lanjut ya, modul ajar, dan kita punya modul ajar para guru diharuskan punya pedoman dan punya modul ajar masing-masing. Salah satunya adalah secara digital ya, kita menggunakan Raspberry Pi Foundation. Ini aplikasi yang memang siswa bisa melihat, nanti bisa masuk di akunnya, akan ada panduan-panduan pengerjaan pembelajaran ya, langkah-langkah setiap skema pembelajaran ya. Ada juga di setiap guru wajib mengumpulkan modul ajar fisik. Setiap guru ya wajib memiliki modul ajar ya. Jadi modul ajar dan pembelajaran tentunya berbeda ya di kami itu ya. Dan inilah sarana prasarana yang ada di SMA Aqwal Sabilah. Ya. Kita punya masjid ya, dan kita punya kolam renang. Kita juga punya lab bahasa dan lab TK ya. Standar lab 4 lab insya Allah ada, kimia, fisika, biologi ya. Dan kita yang terbaru ini punya lapangan futsal indoor ya. Kita sudah memiliki lapangan futsal indoor untuk menarik ya minat anak-anak siswa di SMA Aqwal Sabilah. Nah ini prestasi yang kita dapatkan baru kemarin ya. Kita berhasil meraih juara 1 lomba speech tingkat SMA sederajat yang diadakan oleh Al-Multazam. Ini juga secara kreativitasnya juara 3 desainer ya, yang diadakan oleh Al-Multazam juga ya di tahun 2024 ya. Dan itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya banyak kekurangan. Dan nanti kalau misalkan secara dokumen dan PPDB lain-lain bisa nanti sambil kita mengecek dokumennya. Tadi intinya saya mohon bimbingan arahan ya dan masukan dari seluruh pengawas ya ataupun seluruh supervisor atau penilai atau asesor. Dan intinya alhamdulillah pada tahun 2024-2025 ini mengalami kenaikan peserta didik ya. Jadi memang tadinya 15 ya, walaupun naiknya cuma 3 ya, 18 gitu ya, 18 siswa di kelas 10 ya. Dan insya Allah alhamdulillah siswa yang terdaftar pada tahun ini, tahun ajaran nanti itu sudah masuk dari tes dan sudah diterima dan sudah registrasi ada 30 orang insya Allah. Dan kelas 10 yang baru nanti sudah daftar 30 siswa. Jadi udah kenaikan ya. Insya Allah berkat upaya dari pengawas pembina serta seluruh stakeholder yang selalu membantu mendukung, kita baru dibuka itu bulan November. Kita mengadakan seleksi sampai bulan Januari itu 30 yang sudah daftar ulang di SMA Aqwal Sabilah untuk ajaran baru. Itu saja, terima kasih. Mohon ya. Kelas 10 berapa? Yang sekarang yang berjalan ada berapa? 18. Kelas 11-nya 18 itu berapa sih? 45. Karena ada yang keluar Pak. Ada yang keluar 2 orang ya. 17 kelas 12-nya 13. 13 14 kan? 14 Berapa jumlahnya? 48 harusnya, so ada yang keluar. 48 seharusnya ada yang keluar 2 orang. Yang satu pindah ke SMA 6, yang satu pindah ke Gresik. Karena yang pertama kesehatan fisik Pak, habis operasi, lalu orang tuanya tidak tinggal untuk mondok pesantren dan akhirnya di sekolah umum. 2 orang itu, yang satu lagi memang dia ini Pak, orang Gresik itu yang nggak mau mondok dikarenakan memang dia punya penyakit asma yang sakit-sakitan terus, jadi akhirnya orang tua diambil untuk pulang pergi. Jadi 2 orang itu pindah ya dari kelas 10 dan kelas 11 pindahannya ya. Jadi tahun ini kita juga mengalami ini ya, kekurangan kita yaitu ada anak yang pindah dikarenakan faktor kesehatan ya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf ya atas segala saya.
banyak kekurangan dan tentunya mudah-mudahan ada bimbingan arahan serta masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.